jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu. Kita nyembunyiin dari manusia, dari atasan kita, dari pimpinan kita, dari kawan sekamar kita, kita sembunyikan nih. Autubduhu, atau kita menampakkan apa yang semestinya disembunyikan, ditampakkan. Apa yang ada dalam hati dijaharkan, diterang-terangkan. Ya'lamullah. Mau sembunyi atau mau terang-terangan, Allah tetap tahu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah paling tahu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Hadirin, karena apa yang dalam hati pun Allah tahu, maka Nabi selalu membagi tahu kepada kita, hendaknya setiap kita tidak memberi kesempatan kepada syaitan untuk membuat lisan ini berkata yang buruk. Bahkan membesitkan yang buruk-buruk aja jangan. Selalu pikirannya positif, selalu pikirannya yang baik, selalu tentang kebaikan di masa yang akan datang. Walaupun keadaan hari ini kenyataannya sedang sulit. Waktu itu ada beberapa anak muda kumpul di depan Ka'bah. Yang satu, Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang kedua, Sayyiduna Abdullah bin Zubair. Yang ketiga, Sayyiduna Urwah bin Zubair. Ketiga anak muda ini duduk depan Ka'bah. Ngobrol mereka. Lalu Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, putranya Umar bin Khattab, membuka obrolan. Tamannau yuk, bahasa kitanya. Tamannau itu artinya bercita-cita yuk. Tahu teman-teman, ketika beliau mengucap tamannau, yuk kita bercita-cita yuk, omong yang baik-baik. Depan Ka'bah mereka saling mengucap satu sama lain. Kalau kamu mau jadi apa wahai Abdullah bin Zubair? Aku kelak akan menjadi pemimpin yang menguasai sebuah wilayah. Kalau kamu Urwah bin Zubair, aku, kata Urwah, akan terus belajar agama sehingga nanti Allah izinkan, insya Allah aku jadi seorang ulama yang ilmuku diambil di mana-mana dan orang datang kepadaku untuk belajar tentang agama. Kalau kamu wahai Abdullah bin Umar, aku mohon agar Allah mengampuni dosa-dosaku dan aku mohon agar ilmuku bisa terus bermanfaat bagi banyak umat. Tiga pemuda ini tamannau, saling bercita-cita, ucap yang baik-baik. Padahal hari itu sulit. Padahal hari itu dengan segala keterbatasan. Padahal hari itu beliau tidak sedang duduk seperti kita hari ini di atas karpet yang super tebal, ruangan yang penuh dengan AC. Enggak. Waktu itu mereka dalam kondisi yang penuh keterbatasan, gak ada karpet tebal, Masjid Nabawi belum seperti hari ini yang kita saksikan lewat layar kaca dan televisi, atau lewat YouTube, di smartphone yang kita lihat, oh begini Masjid Nabawi. Dulu belum sekeren itu. Masjidil Haram yang mereka tempat tamannau di situ belum sehebat itu. Masih sangat penuh dengan kesederhanaan, kebersahajaan, keterbatasan. Tahu teman-teman, setelah berucap yang baik-baik, mereka memantaskan diri mereka. Urwah bin Zubair terus belajar agama sampai menghafalkan Al-Quran, menghafalkan riwayat, menghafalkan hadis dari Nabi. Demikian juga Abdullah bin Umar bin Khattab atau Ibnu Umar. Makanya sering hadis Nabi, an Abdullah bin Zubair ada, an Urwah bin Zubair ada, an Sayyiduna Abdullah bin Umar atau an Ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ada. Dan ternyata waktu menjawab semuanya. Benar apa yang mereka ucap. Urwah bin Zubair jadi ulama, Abdullah bin Zubair jadi pemimpin yang luar biasa, dan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab jadi anak muda yang hebatnya luar biasa, banyak menghafal hadis, lebih banyak dari ayahnya yakni Umar bin Khattab. Kalau kita bicara yang baik, sekalipun membesitkan dalam hati. Kadang mungkin lisan gak nyampe, tapi hati sering membesitkan yang buruk-buruk. Kayaknya gak mungkin ya, mustahil. Saya hanya dari pinggiran, saya hanya berasal dari keluarga yang sederhana. Gak ada, hadirin. Kayaknya gak mungkin ya. Gak ada jemaah. Semua mungkin jika bersama Allah. Dan semua tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun
turja'un. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hari ini terlihat mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Banyak manusia membesitkan, nggak mungkin, tapi sangat mungkin bagi Allah. Makanya hadirin, nggak ada kesempatan lisan kecuali bicara yang baik-baik, nggak ada kesempatan bagi hati kecuali besitkan yang baik-baik. Karena Allah, in tukhfu ma fi sudurikum, kalian mau sembunyikan dalam hati kalian, au tubduhu, atau mau ditampakkan, ya'lamuhullah, Allah maha tahu. Allah tahu banget jemaah. Kadang kitanya yang gak yakin sama Allah. Berapa banyak kita menjumpai diri kita kadang, mohon maaf, mengkerdilkan diri sendiri dan seolah kayak orang gak beriman sama Allah. Semalam kita baru belajar Al-Baqarah 216. Wa asa yang kita benci hari ini, boleh jadi itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahkan kadang manusia suka mengkerdilkan dirinya dan seolah berlaku seperti orang yang gak beriman. Mereka bilang, dari mana nih saya bisa sampai ke Baitullah? Saya mau umroh, uangnya dari siapa? Saya mau haji, uangnya dari mana? Sedangkan antrian haji begitu panjangnya, usia saya yang gak mungkin sampai. Jika hari ini usia sudah terbilang 60, 50, usia senja. Hadirin, gak ada yang mustahil bagi Allah. Maka besitkan yang baik-baik, lisan ucap yang baik-baik. Dulu ada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman ibn Sahr. Beliau masuk Islam itu terakhir jemaah. Duluan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair bin Auf dan seterusnya itu lebih dulu masuk Islam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul wafat 10 Hijriah. Sayyidina Abu Hurairah masuk Islam tahun 7 Hijriah. Jadi beliau punya kesempatan belajar Islam cuma 4 tahun sama Rasulullah SAW. Tahun 7 Hijriah, 8 Hijriah, 9 Hijriah, 10 Hijriah. 7, 8, 9, 10 cuma 4 tahun belajar sama Nabi. Tapi beliau mengazamkan dalam hati, ya Allah, saya memang masuk Islam paling belakang, tapi semoga semangat saya terus bersemangat hingga nanti Allah izinkan saya manfaat untuk umat. Apa yang dilakukan? Kata Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab beliau, judul kitabnya Ashabur Rasul, di jilid yang ketiga, bab Sayyidina Abu Hurairah, beliau mengatakan, sungguh Abu Hurairah menempel kepada Rasulullah seperti bayangan menempel kepada manusianya. Manusianya pergi kemana? Ikut terus. Sampai-sampai Bunda Aisyah takjub. Tahun-tahun pertama Abu Hurairah hafal ribuan hadis dari Nabi. Tahun pertama ribuan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kada wa kada. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam hada wa hada. Terus dihafal ribuan. Bunda Aisyah kaget. Nanya, "Wahai Abu Hurairah, kamu masuk Islam belakangan, tapi kok hafalanmu sudah lebih banyak daripada kami yang masuk Islam duluan?" Apa kata Abu Hurairah? "Wahai ibunda, sungguh aku tidak disibukkan seperti engkau menyibukkan dirimu untuk Rasulullah." Maksudnya, beliau itu nggak disibukkan kecuali waktunya habis untuk membersamai Nabi. Kalau Bunda Aisyah dandan, tapi dandannya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Hurairah enggak, bangun tidur matanya terbuka, mendampingi Rasulullah. Rasul kemana didampingi, sampai-sampai seperti bayangan menempel kepada manusianya. Setelah itu 4 tahun berlalu, Rasul wafat. Dan tahu jemaah, top ranking nomor 1 dalam periwayatan hadis, ranking satunya dipegang oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka banyak dalam kitab hadis termasuk Riyadhus Shalihin yang ada di atas ini jemaah. Pustaka Darul Haq
yang jamaah sudah khatamkan dengan izin Allah. Itu banyak, kalau dibuka isinya an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Nomor satu peringkat periwayat hadis, paling banyak meriwayatkan hadis, padahal masuk Islamnya paling belakangan. Allahu Akbar. Kenapa? Karena nggak pernah membesitkan dalam hati kecuali yang baik-baik. Beliau ucap yang baik-baik, beliau bilang yang baik-baik, nggak pernah sedikit pun beliau menampakkan yang buruk. Hati pun membesitkan yang buruk, enggak. Adik-adikku, tunas bangsa paling tunas bangsa paling kreatif sedunia, mulai hari ini besitkan yang baik-baik. Ya Allah, dari Masjid SL Corp Wonosobo, dari Masjid SL Corp, betul? Dari Masjid SL Corp Purwokerto, Masjid Al-Muhajirin SL Corp Purwokerto, insya Allah akan ada orang-orang besar lahir dari masjid ini, insya Allah. Mas-mas semua yang kelak besar pengaruhnya, besar dampaknya di masyarakat, luas jangkauannya di masyarakat, dengan seizin Allah paling manfaat bagi banyak umat. Itu bukan isapan jempol. Apakah sahabat Nabi berasal dari tempat yang penuh kenyamanan? Tidak. Mereka penuh dari tempat yang sederhana, penuh sahaja, tapi jiwa mereka jiwa-jiwa yang tak pernah membesitkan keburukan, karena mereka tahu ya'lamullah, Allah Maha tahu apa yang dibesitkan. Maka hadirin, yakinkan pada diri kita, selama Allah selalu tahu apa yang kita ucap dan apa yang kita batin, mulai detik ini, esok, seterusnya, dan selamanya, jangan pernah beri kesempatan hati membesit, lisan mengucap, kecuali yang baik-baik. Jangan pernah kasih kesempatan hati membesit, lisan mengucap, kecuali yang baik-baik. Jangan ada kata, saya mah apa atuh, cuma rengginang di kaleng kongguan. Jangan, jemaah. Bilang yang baik, bilang yang jujur. Allah selalu dengar. Ada sahabat Nabi lagi, jemaah. Beliau ini sering banget disepelekan sama masyarakat Quraisy. Namanya Bilal. Namanya Bilal bin Rabah. Kulitnya hitam. Hitamnya hitam legam. Sering disepelekan. Kalau mengetuk pintu rumahnya orang Quraisy, ditutup. Siapa sih? Bilal. Tutup. Pak, Bilal mau ketemu. Udah nggak usah ketemu. Bilang bapak nggak ada ya. Bilal, kalau Bilal mau masuk, orang tutup pintunya. Kalau Bilal hendak ingin sesuatu, orang menutup tangannya dari keinginannya. Nggak usah lah. Bahkan parahnya lagi, waktu sebelum masuk Islam, disiksa sama majikannya, namanya Umayyah bin Khalaf. Siksaannya kepada Bilal setelah beriman, Bilal itu ditidurkan, tangannya diikat, kakinya diikat di atas padang pasir, di atasnya ditaruh batu. Dan Madinah, Mekah, waktu itu di fase Mekah, jemaah. Mekah ketika panas 45 derajat, 49 derajat, 50 derajat. Bahkan ada yang pernah mengalami lebih daripada 50 derajat, hadirin. Panas. Disiksa Bilal bin Rabah. Bahkan pernah satu ketika dipasangkan, dalam beberapa asar, dipasangkan baju besi. Jamaah tahu besi itu kalau panas, besinya ikut panas. Dan tidak ada pakaian dalamnya kecuali langsung besi, langsung kulit. Kalau besi itu kena matahari, super panas, besinya jadi panas. Yang di dalam besinya jadi panas. Besi panas nempel ke kulit. Apa perasaannya, hadirin? Wahai Bilal, keluar dari agama Muhammad, kembali kepada agama nenek moyang kita. Bilal cuma mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Dibesitkannya oleh Bilal juga, hanya engkau ya Rabb, hanya engkau ya Rabb, hanya engkau ya Rabb, ahadun ahad, ahadun ahad. Melihat seperti itu, Sayyidina Abu Bakar membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah. Setelah dibebaskan, dimuliakan sama Sayyidina Abu Bakar, dimerdekakan Bilal bin Rabah. Setelah dibeli, terus dibebaskan, dimuliakan, dan Nabi mendengar suaranya begitu indah. Nabi putuskan, wahai Bilal, engkau dan Abdullah bin Umi Maktum muazzinku, kata Nabi SAW. Dan ini berasal dari tempat yang Ethiopia, jauh di sana, Habasyah,
Ethiopia, jauh di sana, kulitnya hitam legam. Kalau dia meminta, manusia menolaknya. Kalau dia mengetuk pintu rumah orang Quraisy, manusia menutup pintunya. Kalau dia minta dibukakan akses, orang-orang Quraisy bersepakat untuk menutup akses jalannya. Apa yang terjadi setelah mengucap yang baik, membesit yang baik-baik? Allah muliakan kedudukan Sayyidina Bilal bin Rabah. Bahkan jemaah, sampai detik ini, kalau di masjid-masjid Indonesia, muazin disuruh azan, biasanya panggilannya adalah Bilal. Udah Bilal deh, ayo Bilal, Bilal. Di Jakarta, ayo Bilal, Bilal. Siapa Bilalnya? Maksudnya siapa yang azan? Siapa yang azan? Siapa nih Bilalnya? Siapa yang azan? Nama itu terus menggema sampai hari ini. Seorang muazin kecintaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ucap yang baik, besitkan yang baik-baik, walaupun hari itu penuh siksaan. Hadirin, kita nggak ada yang tahu. 10 tahun jemaah, kita nggak ada yang tahu. Tahun depan, setahun lagi, kita nggak ada yang tahu. Boleh jadi Mas Soleh yang pakai jas biru kelak akan jadi seorang presiden. Mas yang pakai baju hitam kelak akan jadi seorang pengusaha yang luar biasa, meneruskan jejak daripada senior-seniornya. Yang di belakang ada yang jadi ulama yang manfaatnya luas untuk banyak umat. Kita nggak ada yang pernah tahu. Jangankan setahun depan, 5 menit lagi yang akan terjadi aja kita nggak ada yang pernah tahu jemaah. 5 menit apa yang terjadi ke depan kita nggak ada yang tahu. Maka besitkan yang baik-baik, ucap yang baik-baik. Ya'lamullah, karena Allah tahu. Nggak ada yang nggak Allah tahu. Allah tahu yang dibesitkan, Allah tahu yang dijaharkan, Allah tahu yang diutarakan. Maka besitkan yang baik-baik. Jangan berikan energi positif ke dalam diri, kecuali jangan berikan energi negatif ke dalam diri, kecuali semuanya energi positif untuk diri kita sendiri. Bilang yang baik-baik. Lalu selanjutnya, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Sungguh Allah tahu apa yang ada di langit. Allah tahu kapan harus hujan, kapan harus panas, kapan harus mendung, kapan akan pucat suasana langitnya, kapan bergemuruh, kapan datangnya petir yang menggelegar, halilintar yang begitu luar biasa terdengar. Allah tahu kapan itu akan terjadi. Allah menguasai yang ada di langit, Allah menguasai yang ada di bumi. Dan semua ciptaan Allah, Allah cipta dengan sebaik-baiknya penciptaan. Ayatnya kita hafalkan jemaah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan segala sesuatu itu sempurna, sebaik-baik penciptaan, sesuai kehendakku, kata Allah. Semalam kisahnya pohon rindang yang buahnya kecil, itu bukan berarti karena Allah nggak mampu membuat. Harusnya pohon yang sebesar ini buahnya juga besar, enggak. Tapi Allah yang paling tahu dengan sebaik-baiknya pengetahuan mana yang paling maslahat untuk hamba-hambaku jika berteduh di bawahnya. Kalau kita lagi berteduh di bawah pohon yang rindang, tiba-tiba kejatuhan, buahnya segede buah kelapa, pala benjol. Bukan lagi benjol jemaah, ajur. Hadirin, itu Allah paling tahu. Laqad khalaqnal insan. Aku ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Aku ciptakan pohon dengan sebaik-baiknya penciptaan. Aku ciptakan padi sebaik-baiknya penciptaan. Kapan dia semakin berisi, padi itu punya falsafah. Semakin berisi semakin merunduk. Seperti itu sejadinya manusia. Seharusnya manusia mengambil falsafah. Apalagi Purwokerto, Sokaraja, itu semuanya kanan kiri. Kemarin kami lewat, padi semuanya. Falsafahnya, makin nanti Allah karuniai kita ilmu, pengalaman, harta, bukan makin mendongak ke atas begini jemaah. Kata Nabi, unzur ilaman asfal minkum. Kalau engkau diberikan kelebihan harta, ilmu, kekuasaan, jabatan, unzur ilaman asfal. Asfal artinya lihat yang ada di bawah. Asfal artinya lihat yang ada yang paling rendah. Minkum, dari posisi kita di hari ini yang Allah karuniakan.
urusan dunia, lihat ke bawah untuk muncul rasa syukurnya. Tapi dalam urusan akhirat, lihat ke atas untuk memotivasi. Kalau ada yang lebih dalam urusan harta, boleh dilihat mereka. Tapi dalam bab indahnya beliau bisa bersedekah. Semoga besok Allah berikan kami kemampuan agar kami bisa melanjutkan estafet sedekah beliau. Luar biasanya beliau memimpin. Semoga kalau engkau izinkan hamba menjadi pemimpin, tanda tangan ini berharga untuk lebih banyak umat. Bahagianya beliau punya ilmu. Kalau hamba punya ilmu seperti beliau, hamba akan mengajarkan ana al-laili wa ana an-nahar, pagi, siang, sore, malam. Karena Allah tahu jemaah, Allah titipkan sesuatu yang tidak dititipkan pada hambanya yang lain. Harta, ilmu, kekuasaan, atau yang lainnya. Itu karena Allah tahu di tangan hambaku sayang yang satu ini pasti akan manfaat, maslahat untuk umat. Allah gak sembarang beri harta, Allah gak sembarang beri ilmu, Allah gak sembarang beri sesuatu kepada seorang hamba, kecuali karena Allah ingin hamba ini kelak menolong agamanya. Ya'lamullah, Allah tahu. Yang di langit dan di bumi Allah tahu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan di tangan Allah lah segala kuasa atas sesuatu. Siapa yang berkuasa meninggikan? Allah. Siapa yang berkuasa mengkayakan? Allah. Bukankah sebelumnya kita ngontrak? Allah hari ini izinkan kita bisa beli rumah. Bukankah sebelumnya kita jauh dari Allah? Hari ini Allah izinkan kasih kesempatan waktu bertobat untuk makin dekat dengan Allah, menjadi hamba kesayangan Allah. Pagi yang lain tidur kita bangun. Subuh tuh ngantuk jemaah. Apalagi Purwokerto, tenang, kotanya adem. Purwokerto, Wonosobo, belakangnya sama-sama gak jauh beda jemaah suasana-suasananya. Dingin-dingin subuh-subuh, enaknya tidur. Enaknya tidur jemaah. Ke masjid, cari tiang, nyandar. Namanya juga majelis ilmu, tempatnya sakinah. Kata Nabi kan gitu, nazalat alaihimus sakinah. Kalau kamu duduk di majelis ilmu, aku yang turunkan, hujamkan ke hatimu ketenangan. Allah yang menghujamkan ke hati ini ketenangan. Syarat tenang itu salah satunya bisa tidur. Maka sejatinya kalau orang bisa tidur, hidupnya tenang berarti. Nah, majelis ilmu tempatnya tidur. Bahkan ada yang bilang, ibu-ibu mau mendapati suaminya yang sulit tidur jadi gampang tidur? Mau, gimana caranya? Bahwa ketika sholat Jumat, supaya dengerin khutbah Jumat, waduh, langsung gitu. Masuk khutbah Jumat, khatib naik mimbar, nggak lama azan, lalu innal hamdalillah nahmaduhu wa pertama begini, lama-lama nunduk, selesai gitu hadirin. Selanjutnya ayat yang bagus banget hadirin, Masya Allah, ini ayat yang hebat luar biasa. Ayat 30 Ali Imran. Yauma tajidu kullu nafsim ma'amilat min khairim muhdara. Ingat, akan datang satu masa pada saat dimana setiap jiwa akan mendapatkan balasan atas apa yang dikerjakannya, dan balasan itu nyata di hadapannya. Sekali lagi, akan datang masa di mana seorang hamba akan mendapati balasan dari apa yang diperbuatnya langsung di hadapannya. Langsung di hadapannya. Akan datang masa jemaah, di hadapannya langsung. Kalau hari ini kita sholat, pahalanya terlihat atau enggak? Belum terlihat. Tapi kalau hari ini Pak Wawan menyampaikan, siapa yang sholat di Masjid Al-Muhajirin, Shaf 1 100.000, Shaf 2 50.000. Kira-kira rebutan Shaf 1 atau Shaf 2? Ya Shaf 1 semua. Kalau terus sampai belakang, Shaf 1 100, Shaf 2 50, Shaf 3 20, Shaf 4 5 6 terus di belakang 10.000 pada datang nggak kira-kira? Penuh nggak di sini? Insya Allah penuh hadirin.
Kalau balasannya nyata di hadapan, manusia itu cenderung bersemangat. Oh iya, ada keuntungan yang saya dapat. Oh iya, ada kelebihan yang saya dapatkan. Tapi kadang kalau yang berbau akhirat, karena akhirat tidak bisa tampak oleh mata, seolah mereka lupa. Padahal ayat ini menegaskan, yauma tajidu kullu nafsim ma 'amilat min khairim muhdara. Wahai hambaku, yakinkan pada dirimu akan datang satu masa di mana besok atas apa yang kau amalkan muhdara, Allah hadirkan di hadapanmu. Sholatmu dihadirkan. Ini pahala sholatmu. Sedekahmu Allah hadirkan. Hambaku sayang, ini pahala sedekahmu. Dulu nyebarin ilmu lewat status WA. Ini pahala kamu nyebarin ilmu lewat status WA. Ini sedekahmu, ini pahalamu, ini ilmumu, ini harta yang kau infakkan. Ini orang yang kamu fasilitasi beasiswa pendidikannya dari SD, SMP, SMA sampai dia berkuliah. Ini orang-orang yang ada di gerbong belakangmu, yang begitu banyaknya salah satunya menjadi wasilah kebaikan keluarganya, bisa mendapatkan pundi-pundi rezeki lewat wasilah dirimu. Itu tuh semuanya ditampakkan khairin, atas apapun kebaikan yang dilakukan muhdar, Allah hadirkan. Muhdar, dihadirkan di hadapan. Jadi besok ada orang yang kaget jemaah. Kata Nabi SAW, ada orang yang kaget. Ya Allah, kok bisa dapat ini, kok ya Allah, ya Allah, ya Allah, takjub. Kayak orang dikasih hadiah, Mas, nih ya buat jenengan, ada hadiah uang senilai total puluhan juta, dikasih hadiah motor, mobil, apa. Loh. Kata Nabi, ada orang besok di akhirat terkaget-kaget. Dia bertanya-tanya, ya Allah, kok bisa saya dapat ini? Lah kok bisa saya punya ini ya Allah? Padahal dulu amalan saya biasa-biasa aja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, ini semua karena doamu yang belum sempat engkau terima pengabulannya di dunia. Allah. Baru berdoa aja hadirin. Bismillah ya Allah, semoga zakat saya besok 7 miliar. Kalau zakatnya 7 miliar berarti waduh, luar biasa. Ya Allah, besok semoga hamba bisa yang positif terus. Saat ia mengucap, sama dengan dia berdoa. Saat dia berdoa, Allah mendengar doanya, dan gak mungkin tidak Allah kabulkan. Karena Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Kapan detik ini kamu berdoa, Allah sudah siapkan pengabulannya. Kalau belum terlihat di dunia, Allah ganti pengabulannya di akhirat. Makanya ayat ini pengingat. Yauma, ada hari, tajid, kamu akan mendapati kullu nafsin, setiap jiwa, ma amilat, apa yang kamu amalkan, apa yang kamu upayakan, apa yang kamu usahakan, min khair, dari kebaikan, termasuk kata para ulama dari keburukan pun yang kamu pernah lakukan pada tempo di mana manusia tak melihatnya, muhdara, Allah hadirkan. Muhdara, Allah tampakkan, nih amalanmu. Makanya ada yang dapat rapot dari tangan kanan. Bahayanya kalau dapat catatan amal dari belakang. Min wara'a dhahri. Kalau dapat dari wara'a dhahri, balik punggungnya, bahaya jemaah. Biyaminihi, paling aman. Dengan kanan aman insyaallah. Orang baik, orang salih dapat dari tangan kanan. Tapi kalau dari belakang, na'udzubillahi min dzalik, dihadirkan besok. Ayo, tulis yang baik-baik. Kita ini sekarang lagi jadi sutradara atas skenario yang kita perankan dan kita mainkan sendiri, kan jemaah? Kita ini jadi sutradara. Besok amalan yang dulu disutradarai dan diperankan oleh diri kita sendiri akan Allah munculkan. Ini loh kamu 2010, 2011, 2013, 2020, 2022, 2023. Kita akan wafat jemaah. Aneh kadang kita. Sudah tahu akan wafat malah gak berbekal. Allah goncangkan kemarin. Sampai sini jemaah, gempa Jogja yang kemarin beberapa waktu yang lalu. Getarannya sampai sini. Jogja kemarin tanggal 18
18 Maret kemarin, masih di bulan yang sama. Ketika kami lagi di Solo, di lantai 11, ada kajian di sana. Qadarullah masyafal, kok goyang selama beberapa detik. Wah, itu orang udah panik semua aja. Baru digoyang beberapa skala Richter aja, kita udah bingung. Ada yang mikir anaknya? Enggak. Ada yang mikir istrinya? Enggak. Ada yang mikir jabatan? Enggak. Ada yang mikir, bentar. Itu emas batangan saya belum diambil. Enggak ada yang mikir sampai situ aja deh. Keluar hotel, gimana caranya pada turun semuanya? Gimana caranya pada keluar? Selamat diri sendiri. Enggak mikirin siapapun. Gimana nanti di akhirat jemaah? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Istri, suami, anak-anak, bapak, ibu, mertua, orang tua, lari semuanya jemaah. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Besok kita tanggung jawab masing-masing. Muhdhara, ingat ayat ini jemaah. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhara. Akan datang satu masa di mana besok apapun yang kita lakukan Allah hadirkan di hadapan. Bahkan kisahnya Sya'ban, ada seorang sahabat Nabi suka melihat ini di soft 1. Tiba-tiba gak muncul. Kebiasaan Nabi kalau gak muncul ditanya, kemana sahabat yang satu ini? Ya Nabi, beliau sakit. Ketika Nabi tengokin, beliau sedang sakaratul maut, gak lama meninggal. Setelah meninggal, istrinya bertanya-tanya, ya Rasulullah, Sya'ban, suamiku jelang wafatnya pernah mengatakan, andai lebih jauh, andaikan yang baru, andaikan semuanya. Ditanya sama istri, kira-kira apa maknanya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, suamimu ketika mengatakan andaikan lebih jauh, itu karena jelang wafatnya suamimu ditampakkan amal menggandeng tangan manusia, menggandeng tangan seorang paman yang buta di pagi hari untuk pergi ke masjid. Orang buta digandeng tangannya pergi ke masjid. Karena jalannya dekat, maka beliau berharap andaikan lebih jauh. Karena dekat aja pahalanya besar, apalagi kalau jauh. Terus ketika beliau bilang andaikan yang baru, pernah satu ketika Madinah musim dingin, beliau pakai 2 jaket. Jaket yang baru di dalam, jaket yang lama di luar, jaket bekasnya di luar. Lalu datang orang lalu ada dia melihat dalam perjalanannya orang sedang kedinginan di Madinah. Dia pun melepas jaket yang lama, yang luar, diberikan kepada orang yang kedinginan. Jelang wafatnya ditampakkan sama Allah besar pahala ngasih jaket bekas. Kasih jaket bekas, besar pahalanya jemaah. Setelah itu tahu jemaah, dia mengatakan andaikan yang baru yang aku berikan. Semuanya apa ya Nabi? Dulu pernah kejadian suamimu punya sepotong roti, datang orang meminta-minta, dibelah 2 olehnya. 1 untuk ia makan, 1 setengahnya lagi maksudnya untuk orang yang meminta-minta. Lalu jelang wafatnya sedang sakaratul maut, Allah tampakkan, hambaku ini pahala kemarin kamu ngasih setengah potong roti. Kaget besar luar biasa, setengah potong roti, baru setengah. Dia mengatakan andaikan semuanya. Kalau semuanya yang saya kasih akan lebih besar pahalanya. Tahu jemaah, yang beramal soleh saja masih nyesel, apalagi yang gak beramal salih. Sudah memberi aja masih nyesel, apalagi yang tidak memberi. Hidup ini bukan hanya sekedar menerima, tapi kadang hidup ini juga tentang memberi. Dan ketika kita memberi, sejatinya bukan hanya orang yang diterima, bukan hanya orang yang menerima yang bahagia. Kadang letak puncak kebahagiaan, tulis di kolom komentar ya sahabat, kadang puncak kebahagiaan hati seorang hamba ketika dia membahagiakan hamba Allah yang lain.
Saya ulangi, kadang puncak kebahagiaan seorang hamba adalah ketika dia membahagiakan hamba Allah yang lain. Kalau dalam hadis kata Nabi, innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'aunil akhi. Selama kamu membahagiakan saudaramu, yakinkan pada dirimu, aku Allah yang pasti akan membahagiakan dan menjamin hidupmu akan terus berbahagia. Allahu Akbar. Jadi selama ini yang kita saksikan, kenapa beliau bahagianya lebih besar? Kecewanya ada, tapi nggak diambil pusing. Kebahagiaannya lebih besar. Anak-anaknya tumbuh sehat menyehatkan, diizinkan dekat dengan Al-Quran, istri yang salihah, mukminah mensupport dalam ketaatan, suami yang salih mensupport dalam kebaikan, anak-anak lucu menggemaskan. Itu tuh udah lebih dari berapapun rupiah pundi-pundi yang pernah hilang dan Allah tarik dari harta yang sedang dititipkan. Maka Allah mengatakan, Nabi pernah bersabda juga, hambaku yakinkan pada dirimu, kalau kamu bahagiakan hambamu, kalau kamu bahagiakan hambaku yang lain, aku Allah yang akan membalas dengan kebahagiaan yang lebih baik. Innallaha fi 'aunil 'abdi maka al 'abdu fi 'aunil akhi. Kata Nabi SAW, kalau kita bahagiakan hamba Allah yang lain, hidup kita dijamin kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhdharat. Ingat ya jemaah, kelak kita akan ditampakkan, dihadirkan apa-apa di hadapan. Semuanya. Fulan, waktu Ramadan kamu baca 15 juz? Iya ya Allah, ini pahalanya. Fulan, Ramadan kamu hatam 1 kali, ini pahalanya. 2 kali, ini pahalanya. Kemarin kamu umrah, haji, begini pahalanya. Kemarin kamu azan, ini pahala azanmu. Kamu qomat, ini pahala qomatmu. Kamu ngupas-ngupas bawang, ini santri-santri. Loh, itu pahala besar ngupas-ngupas bawang. Lewat bawang yang teman-teman kupas, semua olahan jadi semakin enak rasanya. Apalagi yang ngupas santri. Santrinya ngupasnya sambil zikir, sambil sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sambil ngupas, astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Kenapa mas nangis? Pedes. Aduh, itu mahal loh. Sambil zikir, sambil ngupas bawang. Dan niatkan, santri-santri di sini niatkan saat ngupas bawang bukan hanya sekedar ngupas, tapi niatkan, ya Allah, lewat wasilah bawang ini jadikan makanannya penuh berkah, jadikan pihak dapur mengolahnya dengan penuh kemudahan, dan jadikan ya Allah yang memakannya supaya menjadi energi buat beliau beramal salih, berkah hidup Anda insyaallah. Jemaah pernah tahu nggak? Kita hari ini makan beras yang kita makan itu jerih payahnya siapa? Petani jemaah. Coba kalau masing-masing kita mau makan, nanam sendiri. Coba jemaah. Anda mau pakai baju, coba yang mau pakai baju jahit sendiri, pintal benang sendiri, dari benang disusun satu-satu. Nggak ada yang punya waktu nanti jemaah. Allah tuh maha baik. Semua mata rantai rezeki itu udah Allah siapkan. Tinggal kita memanfaatkan untuk kemaslahatan. Maka tadi loh, bersihkan yang baik-baik, jangan sambil ngupas. Pirang kilo meneh? 1 ton. Waduh, 1 ton. Berapa kilo lagi? 1 ton bawang lagi. Aduh, jangan gitu. Ingat ya tadi, intubdu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum." Kalau disembunyikan, au tubduhu, atau ditampakkan, ya'lam Allah tetap yang maha tahu. Daripada besit, aduh masih 1 ton lagi. Daripada gitu mending istighfar. Astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Berkah. Jadi mata rantai kebaikan. Kan dulu pernah ada sahabat Nabi,
Ya Rasulullah, aku gak punya peran apa-apa, tapi kalau punggungku kau jadikan sandal untuk engkau berjalan, aku siap ya Rasulullah. Itu kejadian ketika Nabi sandalnya putus. Kan Nabi pernah sandalnya putus. Lalu Nabi diam. Kenapa ya Rasulullah? Nabi bilang, sandalku putus, aku minta gantinya kepada Allah. Sandalnya putus, aku sedang minta gantinya kepada Allah. Sahabat bilang, ya Rasulullah, aku gak punya apa-apa, tapi kalau punggungku menjadi alas kaki untukmu, kami siap ya Rasulullah. Artinya, setiap kita punya peran satu sama lain. Ada yang perannya di depan, ada yang perannya di belakang. Ada yang perannya mencatat, ada yang perannya mengatur pengeluaran, termasuk ada yang peran dalam kebaikannya itu ngupas-ngupas bawah. Itu peran kebaikan. Muhdhara. Besok Allah hadirkan. Dulu kamu pernah ngupas bawang ya? Iya ya Allah. Nih pahala ngupas bawang. Kamu tahu yang makan ada 10.000, 15.000 orang, bahkan mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan orang mengkonsumsinya. Bumbunya loh dikonsumsi sama ustadz, misalkan ustadz itu ceramah, kayak apa pahala antum? Ya kan? Bawang jadi bumbu ternyata nyampe ke meja seorang berilmu misalkan, lalu beliau makan, lalu beliau ceramah. Bukankah Anda panen pahalanya? Jelas. Itu mata rantai kebaikan yang gak pernah disadari. Teman-teman dirahmati Allah, ayahanda, ibunda, jamaah Masjid Al-Muhajirin SL Corporation Purwokerto sekeluarga besar. Lalu di ayat terakhirnya, di kalimat terakhirnya, kalau baik, muhdhar, Allah perlihatkan. Wa ma amilat miyasu tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kalau kamu berbuat buruk pun Allah tampakkan keburukanmu, dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu. Amadan ba'ida. Kalau dia buat buruk, dia bilang, aduh, nyesel ya Allah. Tahu gitu, nyesel. Hari itu nyesel manfaat nggak jemaah? Tidak bermanfaat. Kalau sudah terjadi hari kiamat, penyesalan nggak manfaat, nggak ada yang manfaat. Kalau mau taubat, sekarang jemaah. Kalau mau insyaf, sekarang insyaf. Kalau mau belajar Quran, sekarang belajar. Kalau nanti sudah mati tertimbun tanah, gak ada kesempatan lagi untuk taubat. Nyesel adanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, jamaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau dia orang baik, orang jujur, amanah, menjaga apa amanah yang diberikan di pundaknya, besok meninggal tampak yang baik-baik ketika sakaratul maut, dan ketika besok meninggal dia dipanggil, hambaku yang jiwanya tenang sini. Lalu rohnya naik ke atas. Dalam riwayat Muslim, roh naik ke atas, malaikat mengatakan, aduhai, alangkah baiknya roh ini. Roh siapa fulan ini? Lalu saling menjawab satu sama lain, ini hamba Allah yang salih, beruntung dia, salam keselamatan untuknya. Tapi kalau fajir, durhaka, nggak amanah, curang, nggak jujur, orang-orang yang selalu zalim sama orang lain, roh naik, sohkan,
Malaikat terus mengucap, celaka dia, celaka dia. Roh siapa ini? Baunya busuk luar biasa. Busuk baunya. Ini orang fajir waktu hidup di dunia. Celaka, celaka dia. Binasa, binasa dia. Walaiyazubillah. Jamaah, kedengeran nih. Tek, 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 detik berdetak ini tinggal menunggu nama kita disebut di pengumuman kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal nunggu. Tahun ini boleh jadi tahun terakhir. Besok belum tentu diberi kesempatan. Maka mumpung ada kesempatan, jangan disia-siakan hadirin. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, karena Allah kelak akan mengingatkan orang-orang yang zalim, berbuat keburukan. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah buat peringatan dengan siksa yang sangat pedih. Wallahu raufum bil ibad. Kalau dia berbuat baik, sungguh Allah rauf, maha santun bil ibad, atas hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Dua ayat ini mudah-mudahan menjadi wasilah datangnya keberkahan dan kebaikan buat kita. Jamaah yang dirahmati Allah, silakan yuk kita buka tanya jawab. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Indakum soal, ada pertanyaan? Silakan hadirin. Alhamdulillah, kalau nggak ada pertanyaan, saking fahamnya jemaah. Silakan hadirin. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang nanya berarti jemaah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'aunil akhi." Apa artinya? Innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'aunil akhi. Kata Nabi, apa artinya? Kata Nabi tadi, selama kita membahagiakan hamba Allah yang lain, kebahagiaan kita Allah yang jamin. Ditulis di kolom komentar tuh sahabat. Selama kita membahagiakan, tulis di kolom komentar ya sahabat. Selama kita membahagiakan orang lain, kebahagiaan kita Allah yang jamin. Innallaha fi 'aunil 'abdi, Allah akan terus menaungi hambanya. Maka al-'abdu fi 'aunil akhi, selama hamba itu menolong saudaranya. Makin banyak yang kita tolong, makin besar potensi kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ayat. Terus tadi kisah tentang andaikan yang lebih jauh, andaikan yang baru, andaikan semuanya. Itu sahabat Nabi yang bernama siapa? Masih ingat? Sya'ban. Namanya kayak nama bulan. Bulan Sya'ban. Karena ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sya'ban. Sahabat Nabi udah beramal salih, masih menyesal. Lalu tadi kisah yang menjadi seorang ulama, kisahnya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair tuh sama Abdullah bin Zubair tuh siapanya Abu Bakar As-Siddiq? Cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Zubair menikah sama putri kandungnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah berarti siapanya Urwah? Bibinya Urwah bin Zubair. Jadi Urwah tuh belajarnya sama bibinya. Bibinya adalah Bunda Aisyah. Bunda Aisyah istrinya Nabi SAW. Makanya dapat ilmu banyak di situ. Begitu hadirin. Terus tadi yang belajar cuma 4 tahun sama Nabi, masuk Islam paling belakangan tahun 7 Hijriah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pertanyaannya, iya benar. Top ranking berapa Abu Hurairah? Top ranking nomor 1 periwayat hadis. Abdurrahman bin Sakhr. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada pertanyaan? Silakan hadirin. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, Mas Awan, ahlan. Kalau tadi membuat ketenangan ya, kalau Ustaz dan kita sering perhatikan, Ustaz itu kan tenang menghadapi
Safar sama Ustadz 10 hari itu, 9 hari itu Masya Allah luar biasa. Dengan segala halnya itu tetap tenang. Nah itu Ustadz, gimana caranya biar tenang itu ada dan tidak apa sesuatu hal yang di depan mata kira-kira sesuatunya ini mengerikan atau apa kok jadi bagi Ustadz itu kayaknya mudah gitu. Astagfirullah. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah memuliakan Mas Wawan sekeluarga besar beliau dan Allah memuliakan jamaah muhajirin sekeluarga besar. Amin ya rabbal alamin. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ada 3 kalau kita mau kenal sama seseorang. Pertama, safar bersamanya. Kedua, transaksi keuangan bersamanya. Itu bisa hutang piutang, gaji menggaji, diamanahkan, dipasrahkan. Itu bisa kenal seseorang tentang hal itu, dia berterima kasih atau tidaknya. Terus yang ketiga, bermalam bersamanya. Itu pun juga include, ada kata para ulama, bermalam ini termasuk bagian daripada safar. 3, kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau kita melaksanakan punya potensi kita kenal siapa beliau. Ada tips ketenangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal yang jamaah kalau bisa jangan pernah lepaskan amal ini. Siapapun yang gelisah dalam hidupnya, siapapun yang dihantui dengan rasa takut dalam setiap episode perjalanannya, ucapkan olehnya la haula wala quwata illa billah. 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 Dalam urusan la haula wala quwata illa billah ini kita lagi menyerahkan. La haula, ya Allah, tiada daya dan upaya, wala quwwah, dan tidak juga adanya kekuatan, illa billah, kecuali semua adalah milikmu, berasal darimu, pertolongan ini juga darimu semua ya Allah. Maka saat seorang hamba mengucap la haula wala quwata illa billah, berarti ya Allah, ini yang terjadi atas kehendakmu. Engkau berkuasa, kami tak kuasa. Engkau yang kuat, kami tak ada daya. Terus begitu jemaah. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, memang ini pelan-pelan, tapi saya pun sampai detik ini masih belajar. Tapi ada perlunya jemaah. Kadang saat sedang masa-masa genting, kita perlu untuk nggak panik, supaya tidak menambah panik orang banyak. Kadang perlu banget kita untuk tidak panik agar tidak menambah panik orang banyak. Ada falsafah bagi minuman bersoda itu, kalau kita goyang-goyangkan, setelah digoyangkan minuman bersoda itu tiba-tiba tutupnya langsung cos dibuka, itu akan nyiprat kemana-mana airnya. Tapi saat dibiarkan udah tenang dulu beberapa jam, padahal setelah dikocok, saat dibuka maka airnya tidak sebergejolak pada saat habis dikocok langsung dibuka. Kadang sama-sama belajar ya jemaah, insya Allah. Kadang kepanikan yang kita bawa boleh jadi itu nanti menjadi asbab paniknya juga yang ada di sekitar kita. Oh gimana nih? Gimana nih? Wah, semuanya ikut panik jemaah. Makanya kadang sesekali kita perlu, oh iya, qadarullah. Dan rumus yang ketiga, ini yang paling ampuh jemaah, tapi nggak boleh bersandar sama ini ya. Saya cuma hanya membagikan apa yang Nabi bilang, tapi nggak boleh bersandar terus-terusan bilangnya begitu. Setelah yang pertama la haula wala quwata illa billah, yang ketiga paksain untuk tetap tenang, karena kepanikan boleh jadi itu membuat sekitar kita ikut panik. Nah yang ketiga, Nabi pernah bersabda, apapun yang terjadi ucapkan olehmu qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullah. Tapi tadi saya kembali lagi, nggak boleh bersandar. Kenapa kupas? Kenapa bawangnya belum dikupas? Qadarullah. Jangan qadarullah. Lo kenapa itu nggak diisi bensinnya? Qadarullah. Kenapa malas-malesan? Qadarullah. Kenapa tidur? Qadarullah. Jangan menjadikan itu sebagai sandaran. Dikit-dikit kok qadarullah. Enggak. Apa yang bisa diusahakan, ya diusahakan. Tapi kan segala kemungkinan itu terjadi jemaah. Pahit ya harus qadarullah, manis ya tetap qadarullah. Nabi itu, Bunda Aisyah cerita gini,
Saya itu nggak pernah dengar Nabi kalau nggak suka mencaci maki apa yang tidak disukai kecuali alhamdulillah ucapannya. Aku tahu kalau Nabi suka alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau Nabi nggak suka alhamdulillah ala kulli halin. Jadi Nabi suka alhamdulillah, Nabi nggak suka ya tetap alhamdulillah. Mau apa jemaah hidup kita? Kita udah berusaha, kita udah keras berupaya, tapi ternyata Allah berkenan lain. Ucapan alhamdulillah tetap harus ada di awal. Alhamdulillah. Tapi yang tulus ya, jangan yo alhamdulillah. Jangan gitu jemaah. Tetap alhamdulillah yang tulus dalam hati. Lagi-lagi episode demi episode Allah perjalankan, Allah pergilirkan pelan. Insya Allah kita akan mendapati itu ada di hadapan. La haula wala quwata illa billah. Paksakan tetap tenang walaupun kita tahu hati kita sedang gelisah, genting. Ini berada dalam last minute atau apapun itu. Terus yang terakhir qadarullah wa masya'a fa'ala. Plus yang keempat alhamdulillah. Suruh ngupas bawang 1 ton. Alhamdulillah. Luar biasa. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Gak kerasa sudah jam 6 lebih 4. Ini mungkin mau nganter anak sekolah ya jemaah. Masuk sekolah putra putrinya, buah hatinya yang jomblo mudah-mudahan segera menikah dengan pasangan yang salih salihah insya Allah. Sekarang pantaskan diri dulu jadi imam, jadi calon imam. Pantaskan diri belajar. Kata Imam Syafi'i pernah bilang, makalahnya Imam Syafi'i ini masyhur di mana-mana. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian tidak tahan lelahnya belajar sekarang, maka kalian harus siap-siap menelan pahitnya kedunguan di masa senjanya. Makanya kalau mau belajar capek sekarang, capek nggak apa-apa, capek sebentar. Tapi nanti saat Allah karuniai ilmu, perlahan kita bisa mimpin keluarga. Begitu mas-mas, semangat. Silakan. Silakan, habis ini ada 2 ton bawang lagi yang bisa dikupas. Alhamdulillah, barokah insyaallah, masya Allah. Sehat lancar berkah selalu jemaah. Ini kita berdoa karena hari ini ada 3 alasan mustajab doa. 1, majelis ilmu. 2, kata Nabi, as-shaim hatta yuftir. Orang yang sedang puasa sampai ia berbuka, doanya Allah ijabah. Yang ketiga, sebagian ada yang safar, kata Nabi juga da'watul musafir. Doa musafir tidak ditolak Allah. Maka mari kita berdoa bersama-sama. Astaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, karuniai kami hati yang lapang, karuniai kami jiwa yang jujur, karuniai kami hati yang tulus dalam setiap amal salih. Ya Allah, jagalah perusahaan daripada Bapak Wawan, Ibu Sandria, sekeluarga besar beliau, SL Corp, Purwokerto, dan seluruh toko outlet beliau di Indonesia. Jadikan ya Allah semakin berkah, bermanfaat bagi banyak umat. Jadikan ya Allah putra-putri beliau, buah hati kami, anak cucu beliau kelak, serta anak cucu keturunan-keturunan kami kelak menjadi keturunan yang semakin salih-salihah, menjadi keturunan yang ahli Quran, ahli sedekah, menjadi keturunan-keturunan yang mudah beristighfar, mudah mengagungkan namamu ya Allah, menjadi alim ulama yang rabbani, generasi-generasi yang kelak mereka sukses di bidang yang ditekuninya masing-masing. Karuniai keturunan-keturunan kami menjadi keturunan penerus amal salih yang sudah kami tanam sebelum mereka ya Allah. Karuniai keluarga kami semua ya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kami ya Allah menjadi anak cucu yang semakin salih salihah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami semua kemudahan dalam beramal salih. Ringankan tangan kami untuk berbagi kepada sesama. Ringankan langkah kaki ini untuk mudah terus berderma ya Allah. Jadikan ya Allah fikiran kami untuk terus membesitkan yang baik-baik. Jadikan ya Allah seluruh kaum muslimin pun dengan doa yang sama agar beliau mulia dunia akhirat. Ya Allah, karuniai kami dan seluruh kaum muslimin ilmu ya Allah, yang dengan ilmu itu kami beramal dan amalan kami Engkau terima. Karuniai kami dan seluruh kaum muslimin harta, dengan harta itu kami terus bisa untuk bersedekah, berumrah, berhaji, lalu menolong agamamu ya Allah semampu kami. Karuniai kami ya Allah keistiqomahan, yang dengan istiqomah itu Engkau wafatkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Khairim muhdara. Ingat jemaah, akan ada masa di mana besok semua yang kita lakukan muhdara, Allah perlihatkan, Allah hadirkan di hadapan. Siap kita saat hari itu datang. Apa yang dipersiapkan? Mulai siapkan amal salih dari sekarang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.